Rata-rata nih orang bikin onde-onde pakai kentang baru ngaku ondenya lembut. Duh, sayang banget kalau nggak tahu bikin onde-onde lembut tanpa kentang. Mana harga kentang lagi mahal banget. Kan kalau buat jualan lumayan ngirit banget loh bahannya kalau kita buat onde-onde tanpa kentang. Hasilnya pun sangat lembut meskipun sudah dingin. Ini pengakuan customer saya ya, bukan hanya pembuktian dari saya sendiri. Jadi bagaimana cara membuat onde-onde lembut tanpa kentang? Langsung aja yuk, tonton dan simak video baik-baik hingga selesai. Assalamualaikum sahabat Vivi Kitchen, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan isian kacang hijau kupasnya. Dicuci dulu sama karyawan saya, sudah kayak keluarga sih alhamdulillah. Sebanyak 500 gram kacang hijau kupas. Harganya kurang lebih 15.000, belinya di pasar aja. Boleh pakai kacang hijau biasa, boleh banget. Justru harganya jauh lebih murah. Apalagi di kampung-kampung atau pedesaan, kacang hijau kupas itu jarang ada ya. Jadi boleh diganti dengan kacang hijau biasa yang belum dikupas. Lanjut, rendam air sekitar 1 hingga 2 jaman atau sampai kacang hijaunya mengembang lebih besar. Setelah mengembang, kacang hijaunya kita kukus hingga lembut. Boleh tidak kacang hijaunya langsung dikukus, boleh saja, tapi ngukusnya jadi lama dan harus bolak-balik di percikan air hangat agar kacang hijaunya bisa lunak. Tapi kalau direndam dulu baru dikukus, butuh waktu hanya kurang lebih 30 menitan sudah matang. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul dan kukus kacang hijau hingga lunak. Sesekali kacang hijaunya diaduk agar mempercepat kacang hijau menjadi lunak dan merata. Nah, ini sudah lunak, artinya kacang hijaunya sudah matang. Selanjutnya kacang hijaunya akan kita olah kembali untuk menjadi isian onde-onde. Pindahkan terlebih dahulu ke dalam panci. Tambahkan 250 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili bubuk, 50 ml santan kara, ini santannya kental banget ya. Biasanya sih emak-emak gak mau rugi, emak kayak karyawan saya. Nah, dikorek-korek sampai bersih. Lalu aduk-aduk sampai isian onde ini menyusut kadar airnya. Pastikan dimasak hingga benar-benar kering ya, agar mudah dalam membentuk onde-ondenya nanti. Jangan salfok sama gigi karyawan saya ya teman-teman. Emang ompong dikit-dikit, tapi alhamdulillah beliau sangat gesit dan rajin kerjanya. Nah, ini sudah menjelang mau matang. Boleh kita tambahkan setengah sendok teh rata garam halus. Jika sudah bertekstur padat seperti ini, isian onde sudah matang, segera kita angkat dan dinginkan. Oke, sambil menunggu isian ondenya dingin, kita lanjut membuat adonan kulit ondenya. Dalam panci didihkan air 300 ml, lalu matikan api kompor. Tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang,
Aduk-aduk kedua bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan. Inilah yang akan menjadi pelembut onde-ondenya atau adonan biang pengganti kentang. Ingat, diaduk dalam kondisi api kompor sudah dimatikan. Tunggu hingga hangat, adonan biang boleh dimasukkan ke dalam wadah. Tambahkan 500 gram tepung ketan, 60 gram gula halus. Lalu aduk-aduk semua bahan. Ingat, adonan biang sudah hangat ya, baru boleh dicampurkan dengan tepung ketan. Ini bertujuan agar kulit onde tidak rusak yang bisa berakibat adonan kulit onde cepat kering dan wijen tidak bisa menempel pada permukaan onde. Tambahkan air hangat cenderung dingin 300 ml. Ingat, airnya tidak boleh kepanasan. Cukup hangat saja cenderung dingin. Masukkan secara bertahap 2 hingga 3 kali. Pada tahap terakhir pengulenan, jika adonan kurang lembut, boleh tambahkan air lagi sedikit kurang lebih 1 hingga 2 sendok makan. Perhatikan tekstur adonan onde-ondenya ya. Adonan yang keras bisa mengakibatkan onde-onde mudah meletus ketika digoreng. Sebaliknya, adonan onde yang terlalu lembek membuat onde-onde tidak kokoh dan tidak berbentuk bulat cantik. Jadi, pastikan adonan onde-ondenya tidak keras juga tidak kelembekan. Adonin hingga tercampur rata dan terlihat mulus seperti ini ya. Teksturnya tidak kekerasan juga tidak kelembekan. Istirahatkan adonan kurang lebih 15 atau 20 menitan, baru siap untuk kita pakai. Sementara menunggu, kita bisa bulat-bulatkan terlebih dahulu isiannya. Di sini saya menggunakan sendok takar ukuran setengah sendok makan yang penuh dan padat ya. Atau jika ditimbang sekitar 10 hingga 12 gram. Boleh lebih nggak? Boleh banget, tergantung teman-teman mau jual onde-ondenya dengan harga berapa. Seukuran 10 gram isi dan 25 gram kulit bisa kita jual di harga 1.500 hingga 2.000-an ya. Oke, sambil menunggu isian dibulat-bulatkan sampai selesai, saya mau menginfokan 2 orang sahabat Vivi Kitchen yang mendapatkan hadiah kecil dari kami atas ulasan video tutorial pie brownies, yaitu akun atas nama Bagas Wijaya 97. Berkali-kali beliau sudah mendapatkan hadiah dari kami. Jadi kami tidak pernah membatasi, mau berulang-ulang memberi ulasan. Jika ulasannya cepat dan sangat lengkap, kami pasti akan kirim hadiahnya. Kemudian akun atas nama Yulianingrum 1305, segera konfirmasi alamatnya agar kami bisa kirim hadiah dengan secepatnya. Oke, teman-teman yang belum berhasil jangan berkecil hati. Teman-teman bisa memberikan ulasan video tutorial onde-onde ini dengan lengkap. Insya Allah 2 sahabat Vivi Kitchen yang paling cepat dan ulasannya lengkap akan mendapatkan hadiah kecil dari Vivi Kitchen. Bisa berupa pakaian, tas, alat baking, alat dapur, dan lain-lain. Ini semata-mata untuk mengapresiasikan teman-teman yang benar-benar menyimak video dengan saksama, sehingga teman-teman mudah paham dan mengerti isi dari video tutorial ala Vivi Kitchen. Jadi teman-teman gak hanya dapat ilmunya, tapi dapat hadiah juga. Oke, lanjut kita bentuk onde-ondenya. Di sini kulit ondenya akan saya timbang 25 gram. Teman-teman boleh timbang-timbang terlebih dahulu kulit onde-ondenya hingga selesai baru diisi dan dibulatkan, atau ditimbang, diisi dan dibulatkan. Tips ini untuk teman-teman untuk membuat onde-onde dalam jumlah yang banyak agar tidak kewalahan dan keteteran dengan pembuatan kue-kue yang lain. Biasanya saya akan buat isiannya 2 hingga 3 hari sebelumnya. Karena isian kacang hijaunya bisa bertahan 4 harian di dalam kulkas. Jangan lupa simpan isian dalam wadah tertutup. Boleh dibulatkan terlebih dahulu ataupun sebelum dibulatkan. Senyamannya teman-teman saja. Yang penting disimpan dalam wadah tertutup, jangan sampai kering. Begitupun kulit ondenya bisa kita adonin sehari sebelumnya karena akan kita simpan di dalam kulkas. Jadi ketika mengadoni pakai airnya jangan lebih dari 300 ml ya, agar nanti setelah keluar dari kulkas jika adonan kurang lembut bisa kita tambahkan air sedikit untuk melunakkan adonan ondenya kembali. Setelah itu teman-teman bisa bentuk dan isi seperti biasa. Teman-teman perlu ingat ya, ketika membulatkan onde-onde harus benar-benar halus dan tertutup rapat.
Pastikan tidak ada celah atau lubang kecil yang bisa mengakibatkan onde-onde bocor dan isian berhamburan keluar dari kulitnya saat digoreng. Oke, setelah dibentuk, siap untuk kita wijenin. Di sini sudah saya siapkan air putih biasa dan wijennya. Tinggal celupkan onde-ondenya ke dalam air, lalu tiriskan dan diamkan beberapa saat agar onde-ondenya tidak terlalu basah. Baru siap untuk kita baluri dengan wijen. Ini bertujuan agar wijennya bisa menempel dengan sempurna. Rekatkan wijen pada kulit onde agar wijen bisa menempel sempurna. Atau teman-teman bisa lakukan teknik satset satu ini untuk mempercepat pekerjaan. Jadi sekali kerja langsung selesai. Jangan lupa tangan sudah kita cuci sampai sebersih-bersihnya. Ambil satu adonan yang sudah kita timbang lalu isi dan kemudian celupkan dalam air. Tidak perlu dicelup sampai terendam habis. Lalu pulung-pulung hingga bulat sempurna. Ingat, bulatkan sampai benar-benar tertutup rapat. Setelah bulat sempurna dan sedikit lengket di tangan, langsung kita wijenin. Lakukan hal ini seterusnya hingga selesai. Di tahap ini penggorengan sudah bisa kita siapkan karena menggoreng onde perlu minyak yang banyak. Paling tidak sampai onde-onde terendam secara menyeluruh. Panaskan minyak terlebih dahulu dengan api yang sangat kecil. Karena menggoreng onde di awal, minyak tidak boleh kondisi panas. Jadi cukup hangat saja. Menggoreng onde dalam minyak panas bisa mengakibatkan onde meletus. Jadi kuncinya di minyak juga ya. Tidak boleh panas. Nah, lanjut mau kita goreng onde-ondenya. Minyaknya sudah pas banget hangatnya. Langsung saja masukkan satu persatu onde ke dalam penggorengan.
Setelah beberapa saat, onde-onde akan mengambang seperti ini. Boleh naikkan api kompor menjadi api sedang cenderung kecil. Tunggu hingga mengambang semua, baru boleh diaduk-aduk. Ini bertujuan agar onde-ondenya matang dan kokoh merata. Goreng terus hingga onde matang, kokoh dan mengembang 2 kali lipat. Dicek ya, jika belum kokoh, jangan diangkat dulu agar ondenya tidak kempes setelah diangkat. Ingat ya, gorengnya harus benar-benar sampai kokoh agar tidak kempes walaupun sudah dingin. Nah, ini sudah matang, sudah kokoh, boleh kita angkat dan tiriskan. Nah, terlihat ya, tidak kempes sama sekali. Tinggal kita kemas atau susun dengan rapi. Siap deh untuk kita jual. Insya Allah jika teman-teman ikuti tutorial, tips dan trik membuat onde dengan benar, pasti hasilnya pun maksimal. Untuk satu resep bisa menghasilkan 50 buah onde-onde ya. Dengan harga persatuannya 1.500 hingga 2.000-an. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah masing-masing. Nah, ini kita coba belah dulu. Terlihat sangat lembut. Untuk rasanya tidak perlu dipertanyakan lagi, pasti sangat enak. Untuk dijual ini sih benar-benar tidak mengecewakan ya. Dengan harga yang sangat murah, bisa makan kue seenak ini. Untuk konsumsi bersama keluarga, wah pasti sangat menikmati, puas makan banyak dengan bahan yang sangat ekonomis. Jadi sudah siap ya bikin onde-ondenya sendiri di rumah? Pasti teman-teman ketagihan. Nah, nenek-nenek aja bisa makan tuh, giginya ompong aja masih bisa makan onde-ondenya. Karena teksturnya memang selembut itu. Alhamdulillah pembuatan onde-ondenya sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video hingga selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Dukung terus channel YouTube Vivi Kitchen agar kami tetap semangat berbagi resep andalan Vivi Kitchen, agar terus menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Vivi Kitchen. Terima kasih.